Hanya menggunakan bahan-bahan ini saja, kita sudah bisa membuat pupuk organik cair, pupuk perangsang bunga, pupuk pelebat buah dan mempercepat pertumbuhan segala jenis tanaman. Tetapi kita sudah bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Bahan-bahan yang sangat mudah sekali kita dapatkan, bahan receh tetapi hasil yang luar biasa. Bahkan bahan-bahan ini sering sekali dibuang oleh orang. Ibu-ibu biasanya membuang, tetapi dengan bahan ini kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Mau tahu cara peracikan bahan-bahan yang sangat sederhana ini? Jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham untuk melihat bagaimana cara peracikan pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang sangat sederhana ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal paham, jangan di skip video ini, tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di share dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang kita upload. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel Petani Muda Indonesia. Semoga sahabat petani Indonesia sehat-sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini sahabat petani muda Indonesia akan memberikan tips bagaimana cara membuat pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, yang mudah sekali kita dapatkan. Sahabat petani muda Indonesia akan memberikan tutorial kembali dengan cara yang sangat mudah sekali untuk menghasilkan pupuk organik cair atau POC ya teman-teman, dengan bahan-bahan yang sangat sederhana tetapi nanti hasilnya sangat memuaskan. Bahan receh, hasil maksimal. Di video kali ini sahabat petani muda Indonesia akan memberikan racikan dengan bahan-bahan ini yang nantinya bisa teman-teman gunakan. Sahabat petani, gunakan di segala jenis tanaman. Oke teman-teman, dengan bahan-bahan yang sangat sederhana ini kita tidak usah atau kita tidak perlu lagi untuk membeli bahan-bahan atau pupuk-pupuk pabrik ya teman-teman, misalnya pupuk urea, NPK atau sejenisnya, karena kita bisa tahu dengan yang harga sangat mahal, yang setinggi langit, kita bisa tanggulangi dan mengatasinya dengan pupuk organik yang tentunya dengan menggunakan pupuk ini sangat ramah lingkungan sekali ya teman-teman. Oleh sebab itu, sahabat petani muda Indonesia memberikan tips bagaimana cara menghasilkan pupuk yang bagus. Oke teman-teman, ya kita ada 3 bahan yang sangat sederhana sekali. Yang pertama ini micin ya teman-teman, micin yang harganya kalau di sini hanya Rp1.000 saja, yang merek Miwon. Teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain atau Sasa atau sejenisnya. Ini ukuran 1 liter air cucian beras, ini takarannya hanya menggunakan 1 saset ini ya teman-teman. Ini ukurannya, takarannya untuk 1 saset 1 air cucian beras. Yang kedua ini ada air cucian beras ya teman-teman. Bahannya ini ada air cucian beras yang sudah kita fermentasikan 4 hari yang lalu. Air cucian beras ini sangat ampuh sekali untuk kita gunakan, karena ini khasiatnya untuk petani, untuk tanaman itu sangat ampuh sekali ya teman-teman.
bisa kita gunakan untuk segala jenis tanaman. Yang ini air cucian beras sudah kita fermentasikan, yang nantinya akan kita campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Perlu teman-teman ketahui, air cucian beras yang diambil itu air cucian beras yang pertama, yang nantinya karena hasil air cucian beras yang pertama itu lebih bagus, akan lebih maksimal dengan dibandingkan air cucian beras yang kedua atau ketiga. Jangan sampai teman-teman mengambil air cucian beras yang kedua dan ketiga. Yang ini pupuk yang sudah kita fermentasikan berapa hari yang lalu. Ini air cucian beras juga teman-teman, tetapi sudah kita campurkan. Di sini ada telur sama terasi ya teman-teman. Ini yang warnanya kuning ini sudah menjadi pupuk, tetapi kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan ini supaya nanti akan lebih maksimal lagi untuk hasilnya teman-teman. Ini yang sudah kita fermentasikan berapa hari yang lalu, ini sudah tercampur. Oke sahabat petani muda Indonesia, kita mulai proses peracikannya teman-teman. Ini sudah kita siapkan bahan, atau ini yang selalu saya gunakan ya teman-teman. Ini plastik yang selalu saya gunakan. Yang ini mereknya teman-teman bisa beli di warung atau toko-toko yang terdekat. Ini merek seperti ini karena kenapa kita memilih merek seperti ini, karena ini sudah tercantum atau sudah tertera takarannya teman-teman. Ini jika kita mau memilih takaran seperti apa atau banyaknya seperti apa, kita sudah tahu bagaimana cara menentukannya, karena ini sudah ada angka-angka atau yang sudah tertera teman-teman. Ini takarannya 1 liter air atau 1000 ml. Oke, kita langsung saja untuk proses peracikannya. Pertama-tama kita menggunakan ini. Kita bahan yang pertama ini ada micin. Langsung saja teman-teman kita buka bungkusnya. Ini micin yang ukuran 1 liter air cucian beras ya teman-teman. Micin ini ukuran 1 liter air cucian beras yang nanti akan kita campurkan dengan bahan-bahan berikutnya. Langsung saja kita masukkan micinnya. Ini kalau satu saset ini harus 1 liter air cucian beras ya teman-teman. Harus 1 liter gini ya teman-teman. Tapi nanti kita akan masukkan setengahnya aja, karena ini wadahnya atau tempatnya tidak terlalu besar, hanya ukuran 1 liter saja. Oke teman-teman, langsung saja kita masukkan micinnya. Lalu kita masukkan ini teman-teman, air cucian beras yang sudah kita fermentasi. Lalu kita masukkan ini. Ini aromanya sangat manis sekali karena kita sudah fermentasikan. Oke teman-teman, ini setengah saja kita masukkan teman-teman, karena ini nanti kita campurkan di tempat yang lain atau ada yang lain. Kita 50-50 teman-teman. Oke, langsung saja 500 ini harus takarannya sampai di sini ya teman-teman. Oke, ini sudah 500. Langsung kita aduk ya teman-teman, supaya nanti dia tercampur merata. Ini kita aduk sampai merata, sampai dia larut micinnya teman-teman. Oke, ini cepat sekali dia merata teman-teman, karena ini cepat larut, bahannya cepat larut. Oke, langsung saja kita bahan berikutnya. Ini air cucian beras yang sudah kita campur, yang sudah kita fermentasikan berapa hari yang lalu. Ada micin, garam sama telur ya teman-teman. Langsung saja. Dan ada bahan rumah tangga, yaitu terasi ya teman-teman. Kita masukkan ya. Langsung saja kita masukkan. Oke teman-teman, ini hasilnya
yang sudah kita fermentasikan berapa hari yang lalu. Cukup segini saja teman-teman. Lalu kita aduk ya teman-teman. Kita aduk terus sampai merata. Kita aduk terus sampai merata. Oke, ini sudah merata ya teman-teman. Lalu pertanyaannya, bagaimana teman-teman cara pengaplikasiannya atau cara penggunaannya? Oke teman-teman, untuk cara penggunaan kita menggunakan dua metode penggunaan. Dua metode ya teman-teman. Ada pengocoran dan penyemprotan. Banyak teman-teman yang di video sebelumnya menanyakan, Bang, bagaimana cara penggunaan dan takarannya. Oke teman-teman, saya sarankan teman-teman untuk membeli plastik takaran seperti ini. Karena ini sudah ada takaran yang nantinya lebih mudah teman-teman untuk cara pemberian atau takarannya teman-teman. Ini ada 1 liter yang nantinya teman-teman mudah sekali cara pengaturannya. Ketika teman-teman mau menggunakan dengan cara penyemprotan, yang 1 liter ini kita bagi 2 ya teman-teman, 500 ml untuk takaran per tangkinya. Yang biasanya saya gunakan untuk bahan penyemprotnya di sini yaitu 8 liter setengah, yaitu saya gunakan dengan 500 segini. Yang nantinya teman-teman bisa gunakan misalnya di tanaman cabai atau tanaman sejenisnya, durian maupun sejenisnya. Karena saya biasa gunakan di pohon durian dan kakao, saya langsung mulai dengan metode pengocoran ya teman-teman. Karena metode pengocoran ini untuk tanaman durian akan lebih maksimal, akan hasilnya nanti akan lebih maksimal ya teman-teman. Saya biasa menggunakan dengan metode pengocoran. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk racikan pupuk organik ini. Untuk pupuk POC ini kita bisa tahu harga pupuk kimia atau pupuk pabrik yang melambung tinggi sekali. Dan semoga sobat petani muda Indonesia selalu sehat walafiat dan hasil pertaniannya melimpah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.